Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan dan makin dilimpahkan rezekinya. Tidak lupa kita berdoa semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita semua berada. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi kita mengudara di sirkuit Mandalika di hari Minggu 16 Januari ini. Buat teman-teman semua yang sempat hadir dan akan menyimak, ada informasi yang bisa kita bagikan terutama di sini, yaitu untuk sirkuit Mandalika sendiri yang akan dipasangkan kursi penonton yang sudah berstandar F1 dan MotoGP. Nah, seperti yang kita tahu, sirkuit Mandalika yang terus bersolek, yaitu trek yang pernah menjadi tuan rumah World Superbike atau WSBK di 2021, melakukan pembenahan di berbagai sektor untuk menyambut MotoGP 2022 ini. Nah, salah satu fokus dalam pembenahan ini adalah kursi penonton yang sempat mendapat banyak masukan saat menggelar WSBK akhir tahun lalu. Jadi, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA selaku promotor dan operator sirkuit akan melakukan pengadaan kursi penonton yang baru. Jadi, nanti akan ada dua tipe kursi yang dia siapkan di sirkuit Mandalika ini. Ya, di depan kita pemandangan yang sudah seringkali kita bahas, yaitu konstruksi dari bangunan VIP Village yang berada di sebelah kiri trek lurus sebelum di tikungannya pertama. Nah, jadi ada dua tipe kursi yang disiapkan di sini ya teman-teman. Pertama yaitu kursi tipe untuk Grandstand Premier dengan jumlah duduk, itu jumlah kursinya maksud saya itu 20.000 tempat duduk. Lalu yang kedua itu adalah tipe Grandstand Standar dengan jumlah 30.000 tempat duduk, sehingga jumlah keseluruhan kursi yang terpasang nantinya di sirkuit Mandalika adalah 50.000 tempat duduk. Dan menurut Wakil Presiden Direktur Utama dari MGPA, Cahyadi Wanda, kursi anyar untuk sirkuit Mandalika ini akan datang dan dipasang pada awal Februari 2022 nanti. Diharapkan proses pemasangan semua kursi di sirkuit Mandalika ini bisa selesai sebelum gelaran MotoGP 2022. Nah, jadi teman-teman bisa membayangkan ya bagaimana kualitas kursi-kursi yang akan dipasang di sirkuit Mandalika yang setara dengan yang ada di sirkuit Formula One dan MotoGP pada umumnya. Dan bisa kita bayangkan kalau kursi tersebut akan berbeda dengan kursi yang terpasang saat pelaksanaan WSBK tahun lalu. Selain kursi penonton juga ya, pihak MGPA juga sudah melakukan pembenahan di sektor yang menjadi kekurangan saat WSBK kemarin, terutama drainase sirkuit yang sempat dikeluhkan para pembalap WSBK sekarang sudah dibenahi. Lalu ada area parkir yang diperluas dan juga untuk pedok alias garasi juga untuk para pembalap sudah disempurnakan. Nah, jadi saat ini yang seperti kita pantau ya, memang kita sedang fokus untuk melakukan pembenahan baik yang ada di area sirkuit dan juga infrastruktur pendukung di luar sirkuit. Jadi sirkuit Mandalika yang letaknya di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat ini sudah kita tahu akan menggelar seri kedua dari kalender MotoGP di 2022 dan nantinya MotoGP Mandalika di tanggal 18 sampai 20 Maret mendatang dan menjadi seri kedua setelah balapan pembuka yang berada di Qatar 4 sampai 6 Maret 2022. Ya, adapun PT Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC mengapresiasi ya kemarin kunjungan Presiden Pak Haji Joko Widodo beserta Ibu Negara Irina Joko Widodo untuk meninjau bagaimana persiapan pelaksanaan untuk MotoGP Mandalika yang akan digelar pada Maret 2022 ini.
jadi Direktur Utama ITDC Abdul Barahim Mansur mengatakan kalau kunjungan Presiden beserta Ibu ke Mandalika pada Kamis 13 Januari kemarin itu menunjukkan dukungan dan atensi Presiden yang sangat luar biasa terhadap kesiapan pihaknya dalam menggelar event akbar di Mandalika ini. Nah, selain itu, dalam kunjungan itu juga menunjukkan besarnya dukungan kementerian dan lembaga dalam mempersiapkan event baik dari sisi fasilitas fisik maupun secara organisasi. Hal ini sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden agar persiapan dapat dilakukan dengan baik sehingga event MotoGP dapat berjalan dengan sukses. Dan sekarang pihaknya fokus mempersiapkan penyelenggaraan tes pramusim MotoGP dan event MotoGP terutama di Februari dan Maret mendatang. Sejumlah pembenahan dan perbaikan di Pertamina Mandalika International Street Circuit yang menjadi syarat dan prasyarat homologasi menjelang MotoGP terus dikerjakan. Dan tidak hanya itu juga, adanya kunjungan Presiden membuat pihak semakin bersemangat dalam mempersiapkan segala sesuatu dan sebaik-baiknya. Ya, beberapa pekerjaan proyek yang saat ini tengah disiapkan oleh ITDC antara lain menambah kapasitas penonton sejumlah lebih dari 50.000 kursi yang ditargetkan selesai pada bulan Maret 2022 sebelum perhelatan MotoGP berlangsung. Jadi kapasitas penonton ini lebih banyak dibandingkan saat WSBK 2021 untuk mengantisipasi animo penonton yang tinggi terhadap event balap berkelas dunia ini. Selain mengerjakan sejumlah pekerjaan proyek ya, ITDC Group juga tengah menyiapkan sejumlah kebutuhan utilitas pendukung penyelenggaraan MotoGP antara lain yaitu penyediaan air bersih dengan volume 4.800 meter kubik, lalu ada suplai tenaga listrik untuk sirkuit sendiri sebesar 5,19 kV ampere dan penguatan kapasitas ICT yang mencapai 1000 Mbps pada hari balapnya nanti. Dan jadi kita bisa optimis bagaimana persiapannya Pertamina Mandalika International Street Circuit kita ini untuk MotoGP-nya Indonesia. Dan kita memang harus optimis ya, persiapan akan berjalan dengan baik dan kita siap menyelenggarakan MotoGP pada Maret mendatang. Kita percaya event MotoGP ini sebuah event yang penting karena dapat menjadi simbol kebangkitan ekonomi nasional serta memberikan multiplier effect yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Selain itu, event ini juga akan menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu menyelenggarakan dan menjadi tuan rumah sebuah event internasional berskala besar di tengah masa adaptasi kebiasaan baru ini. Jadi, dalam kunjungan Presiden kemarin beserta rombongannya sejumlah lokasi di The Mandalika antara lain Pertamina Mandalika International Street Circuit, lalu Bukit 360, kemudian Kuta Beach Park, kemudian Bazar Mandalika. Dan selama kunjungan, Presiden mendapatkan pemaparan mengenai progres persiapan yang telah dilakukan oleh ITDC Group bersama pihak-pihak terkait dalam menyambut perhelatan MotoGP pada Maret 2022 nanti. Dan Presiden Republik Indonesia yang didampingi Ibu Irina Joko Widodo, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pak Basuki Hadi Mulyono, dan menteri lainnya. Jadi untuk sirkuit Mandalika sendiri sekarang sedang-sedangnya fokus ya untuk mempersiapkan penyelenggaraan tes pramusim MotoGP dan event balap yang akan digelar Maret nanti. Jadi setelah melakukan kunjungan, ada rapat terbatas untuk MotoGP ya, Presiden ingin pastikan semua persiapan dengan baik. Jadi Presiden Joko Widodo menekankan kalau sejumlah hal yang harus dipersiapkan dengan baik terkait penyelenggaraan MotoGP di Mandalika.
kepala negara ingin memastikan bahwa segala persiapan dari ajang balap dunia tersebut berjalan dengan baik. Jadi beliau benar-benar ingin memastikan persiapan pelaksanaan MotoGP di Mandalika betul-betul harus terlaksana dengan baik tanpa ada isu-isu yang tidak baik yang ikut numpang di situ ya, seperti yang kita tahu di saat USBK kemarin. Ya, ada beberapa hal yang ditekankan oleh Presiden ya terkait kesiapan layanan Bandara Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid yang akan menjadi pintu masuk bagi para pembalap ofisial maupun para penonton. Jadi Presiden ingin pelayanan yang diberikan cepat namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, mulai dari imigrasi, mulai dari protokol kesehatan, lalu mulai dari bea cukai yang ada di sana, beliau minta betul-betul dilakukan secara profesional dengan kecepatan yang cepat. Selain itu, Presiden juga menekankan terkait pembenahan fasilitas pendukung yang ada di sekitar Mandalika, mulai dari penataan jalan, penghijauan, perluasan, hingga pelebaran jalan. Ya, selain itu juga untuk penataan pemukiman yang sudah beliau pantau ya, terutama homestay maupun warung-warung penjualan souvenir, lalu warung yang berjualan makanan, semuanya agar bisa di-upgrade sehingga wajah Mandalika ini betul-betul pada saat MotoGP berubah. Dan tidak hanya di sekitar sirkuit, Presiden juga ingin fasilitas dan infrastruktur pendukung di dalam sirkuit untuk segera dibangun dan dibenahi sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Ya, pembangunan tribun penonton juga waktu yang sudah mepet, jadi kita harap jangan mepet-mepet, segera bisa dimulai sesegera mungkin lebih baik. Dan juga untuk kesiapan dari terkait fasilitas penunjang lainnya seperti penginapan, rumah makan, pariwisata, termasuk souvenir. Jadi fasilitas penjualan souvenir seperti UMKM ini yang melibatkan pengrajin-pengrajin yang ada di NTB dan provinsi yang lain, termasuk promosi destinasi wisata mana yang bisa dikunjungi setelah atau sebelum MotoGP diselenggarakan. Jadi turut hadir sejumlah para menteri, kemudian selain itu juga turut hadir Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat dan para stakeholder serta pihak-pihak terkait untuk sama-sama memberikan support yang semaksimal mungkin. Ya, untuk kesiapan sendiri yang bisa kita lihat di sisi belakang di sini sudah rapi dan sudah ditata sedemikian rupa, tinggal diaktifkan kembali. Dan nantinya tentunya untuk area-area yang masih belum tuntas untuk pengaspalan di sisi belakang atau pembetonan yang harus dilakukan seperti sebelah timurnya Medical Center dan juga di drainase paling pinggir sini. Ya, seperti tadi yang kita bahas yaitu penataan dari wajah Mandalika di sebelah utara ya. Nantinya akan dilakukan pelebaran dan semacam relokasi juga untuk ditata kembali lah untuk lebih sedap dipandang dan memberikan kesan yang sangat-sangat bagus. Ya, seperti yang terlihat di depan sini untuk lahan yang sudah dibuka ini akan dirapikan dan dibuatkan semacam taman dan area parkir juga akan ditambah. Kemudian untuk jalan yang sedang dikerjakan untuk sisi utara provinsi ini, sisi utara sirkuit yang merupakan jalan provinsi ini terus dikebut pengerjaan agar bisa dilaksanakan rampung pada bulan Februari nanti atau sebelum MotoGP diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, bisa kita lihat dari ketinggian sini untuk jalan provinsi yang ada di sisi utara sirkuit menuju ke arah bypass yang akan terkonek di sisi timur, pengerjaannya pun terus dipercepat. Ya, mungkin ini saja dulu yang bisa kita bagikan ke kalian semua. Dan nantinya kita akan makin memberikan informasi-informasi
terupdate dan perkembangan dari progres sirkuit Mandalika untuk menyongsong MotoGP sendiri. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak sampai akhir durasi. Kurang lebihnya mohon maaf dari narasi maupun visual yang ada. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.